Simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Selamat pagi sahabat Gemilang, apa kabar? Semoga Anda sekeluarga selalu sehat dan pastinya bahagia. Kali ini saya Jani Karuli di hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, kurang lebih pada pukul 9 pagi ya, saat ini hadir menemani Anda di program acara Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh bersama Polsek Muntilan Kabupaten Magelang. Sahabat Gemilang, topik yang akan dibahas menarik sekali ya. Polsek Muntilan ngantor teng deso. Kalau diterjemahkan ya, diartikan dalam bahasa Indonesia ini, Polsek Muntilan berkantor di desa. Nah sahabat Gemilang, jangan khawatir terlewatkan Jamus Gemilang, karena Anda bisa live streaming dimanapun Anda berada melalui gemilangfm.id. Dan Anda juga bisa menyimak kembali ya Jamus Gemilang kali ini di akun YouTube resmi kami, Gemilang FM Official. Oke sahabat Gemilang, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa, karena Kapolsek Muntilan langsung yang hadir ya, Bapak AKP Abdul Muthohir SHMH. Kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Thohir. Selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Thohir? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pagi ini kita sehat selalu semuanya. Amin. Pemirsa Gemilang FM maupun yang ada di studio nih. Oke, amin. Itu doa kita semua ya Pak ya. Baik Pak Thohir, mungkin bisa disapa Pak sahabat Gemilang yang ada di luar sana. Silakan Pak Thohir. Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Gemilang, pemirsa atau pendengar yang setia di acara Jamus Gemilang. Dan pagi ini saya hadir kembali. Untuk nanti melaksanakan sosialisasi program Harkam Tipmas yang baru akan kita laksanakan untuk minggu depan. Oke, baik. Pak Thohir, dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih dikenal dengan singkatan Harkam Tipmas ya Pak ya, bukan hanya tugas aparat keamanan tapi tugas bersama. Betul kan ya Pak Thohir ya? Betul sekali Pak. Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Gemilang Pak tentang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu apa? Silakan Pak Thohir. Baik, terima kasih sahabat Gemilang. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari Kepolisian Sektor Muntilan, saya Kapolsek Muntilan akan menyampaikan beberapa hal yang terkait upaya-upaya kami dalam melaksanakan atau mewujudkan Muntilan ini aman dan kondusif. Betul, tentunya Pak. Kita ada kiat-kiat atau upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau lebih kenal dengan Harkam Tipmas. Ini adalah tugas utama dari Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, di mana tugas pokok yang pertama adalah memelihara Harkam Tipmas, yang kedua adalah menegakkan hukum, dan yang ketiga adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Nah, untuk Harkam Tipmas ini memang ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan tidak bisa kita laksanakan secara parsial. Jadi kita selalu bersama-sama. Di sana kalau di desa kita kenal ada 3 pilar. Ada kepala desa, ada Babinsa dari Koramil, ada Babin Kamtipmas dari Polsek. Nah, 3 pilar ini akan secara bersama-sama melakukan atau melaksanakan upaya-upaya Harkam Tipmas, seperti melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat, kemudian melaksanakan patroli bersama, kemudian melaksanakan penggalangan, komunikasi publik dengan tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemuda. Ini adalah kegiatan-kegiatan
dalam rangka Harkamtibmas. Juga saat ini kita hidup dalam era digital, tentunya kita juga dalam melaksanakan himbauan itu tentunya tidak hanya himbauan tatap muka, tapi juga himbauan melalui media sosial ataupun sekali, Pak. melalui media online kalau saat ini, sehingga ini akan lebih komprehensif, di mana masyarakat akan lebih cepat atau lebih mudah menerima informasi ini ya, Pak, pesan-pesan Kamtibmas dari kepolisian, gitu Mbak. Oke, Pak Thohir, di Polsek Muntilan sendiri Pak, ada programkah untuk dalam rangka Harkamtibmas ini Pak Thohir? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kita dalam minggu ke depan, dan kita memang ini merupakan istilahnya perwujudan dari Polda Jateng hadir, Polresta Magelang hadir, Polsek Muntilan hadir. Kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita susun dalam sebuah program nanti, yaitu program dalam rangka Harkamtibmas. Kita akan, saya selaku Kapolsek Muntilan telah menyusun program yang terkait peningkatan Harkamtibmas dan peningkatan pelayanan publik, yaitu program kita namai dengan ngantor ning deso, ngantor ning deso. Jadi itu program yang akan kita laksanakan dalam rangka Harkamtibmas dan peningkatan pelayanan publik. Oke, Pak Thohir, ini sesuai dengan tema kita hari ini ya, ngantor teng deso Polsek Muntilan ya. Nah, ini sebenarnya program yang seperti apa Pak Thohir? Ini merupakan program kerja untuk mendekatkan dan menghilangkan sekat ya. Kita akan sebagai polisi dan masyarakat itu hendaknya tidak ada sekat, sehingga kita di sini akan melaksanakan kegiatan ngantor neng deso dalam setiap minggu sekali. Seminggu sekali kita akan tour atau kita akan safari ngantor di balai desa. Berarti di balai desa Pak ya? Di balai desa tujuan kami. Nanti kita akan berkantor di sana. Kemudian kita akan bersinergi dengan pemerintah desa dan 3 pilar tadi di desa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Harkamtibmas dan pelayanan publik gitu. Oke Pak Thohir, ini kan program seminggu sekali ya Pak ya? Nah, dalam program tersebut tentunya ada kegiatan-kegiatan yang telah Polsek Muntilan sendiri sudah rencanakan. Boleh diinformasikan Pak, kegiatan apa saja nih dalam program Polsek Muntilan ngantor teng deso ini Pak? Ya, ke depan kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan, kami juga sudah melaksanakan komunikasi publik dengan para kades. Kita nanti akan diawali mungkin kita jam 8 kita akan apel bersama 3 pilar. Mungkin ada kadus, perangkat desa, dan para kasih atau kades sama 3 pilar tadi. Ada Babinsa Kamtibmas, Babin Kamtibmas, dan kita juga mengajak staf kami dari para kanit kami akan kita ajak, yang kanit operasional yang akan kita ajak, sehingga nanti di sana nanti akan ketemu dan melaksanakan apel bersama, kemudian melaksanakan kita akan melaksanakan kopi morning santai-santai untuk membahas isu ataupun permasalahan strategis di desa, sehingga ngobrol nanti nyantai ya, Pak, ngobrol nyantai tetapi serius. Maksudnya seriusnya kita akan belanja masalah di sana. Betul kita akan menginventarisir permasalahan-permasalahan di desa yang mungkin ada yang belum maksimal atau terselesaikan, sehingga kita nanti akan mendapatkan permasalahan yang akan kita rumuskan penyelesaiannya secara bersama-sama gitu. Dan pelayanan kita juga akan membawa unit mobil pelayanan. Ada ya Pak di sana nanti kita akan melayani masyarakat yang akan mengurus SKCK, laporan kehilangan, kemudian mungkin mengajukan izin keramaian, akan kita terima, akan kita layani, dan juga mungkin kita akan juga melayani, mungkin masyarakat akan yang tanya, oh Pak, kasus saya dulu sudah kita lakukan sejauh mana, perkembangan penyidikan atau penyelidikan pun akan kita
sampaikan secara transparan kepada masyarakat. Ya, kira-kira seperti itu yang dan nanti juga kita dari Babin Kamtibmas kita akan keliling mungkin melakukan kegiatan-kegiatan simpatik di desa sehingga masyarakat di desa ini merasa polisi hadir dan berbuat di tengah masyarakat untuk itu. Baik, begitu. Pak Thohir tadi disampaikan seminggu sekali ya Pak ya. Nah ini kan seminggu sekali di hari apa? Padahal seminggu itu ada hari Senin, Selasa hingga hari Minggu nih Pak. Baik, untuk harinya nanti kita akan berkoordinasi dengan pemerintah desa. Pak Kades nanti harinya hari apa? Karena kita memilih mungkin hari-hari yang mungkin masyarakat bisa hadir sehingga nanti bisa kita sepakati tidak fleksibel kita. Jadi tidak kalau memang desa X ini pengennya hari Senin atau hari Selasa ya silakan. Nggak apa-apa. Kita koordinasikan dan mungkin tidak paten mungkin harus hari ini ya, tidak saklek di hari karena Selasa atau Rabu gitu kita ya, nanti juga mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya mungkin kalau saya ada kegiatan di Polres mungkin kita sepakati hari apa gitu dan fleksibel tapi pada dasarnya ketika kita ngantor di balai desa itu masyarakat tahu sehingga nanti ini yang penting ketika dia mau daripada ke polsek mungkin dia kejauhan kita mending di balai desa aja sudah bisa kan gitu. Kita seperti itu. Baik, Pak Thohir ini belum berlangsung ya? Belum. Dan ini akan rencana dilangsungkan di tanggal berapa gitu Pak atau mulai kapan gitu Pak? Kalau kami rencana hari ini sesuai rencana kita minggu depan akan mulai tetapi sifatnya kita akan laksanakan di salah satu balai desa. Sudah nanti, ditentukan Pak? Belum, ini nanti mungkin kita akan koordinasi dengan Kades mana yang bersedia dan ini merupakan kegiatan sosialisasi Mbak sehingga nanti masyarakat luas khususnya warga Muntilan ini tahu kalau ada program ini sehingga nanti saya kira kalau ada ya mungkin kita bisa memangkas jarak atau memangkas waktu ya. Mungkin ada warga ya mungkin datang ke polsek syaratnya belum lengkap dia harus kembali itu kan kita kasihan juga dia dan kita akan berikan layanan prima di sana. Luar biasa sekali ya ini Polsek Muntilan ya. Baik Pak Thohir, ini kan tadi Pak Thohir menyampaikan juga ini disosialisasikan. Sejauh ini Pak, selain Pak Thohir hadir nih di radio untuk mensosialisasikan, apakah ada trik-trik lain nih Pak Thohir untuk mensosialisasikan kegiatan program baru ini Polsek Muntilan ngantor Ting Deso ini? Jadi nanti kita saat ini secara sosialisasi kita juga sudah memberikan kepada Forkopimcam, Pak Camat, Pak Danamil kita sampaikan kalau ada program ini kemudian koordinasi dengan para Kades kita door to door kepada Kades atau Baipun kita sampaikan kepada warga atau perangkat dan nanti kita juga akan sosialisasi lewat media sosial. Kita akan membuat infografis atau flyer bahwa bahkan ini sudah kita susun juga kita udah siapkan nanti sosialisasi lewat TikTok untuk supaya karena di Magelang ini kayaknya lebih efektif juga kita sosialisasi melalui TikTok sehingga nanti banyak ya, kita Pak, ya? Ada mungkin nanti bisa dibantu dari radio, Gemilang FM tanya jawab gitu kita menjelaskan lewat video jadi masyarakat akan lebih mudah untuk mengetahui informasinya itu. Ya iya apalagi mungkin untuk masyarakat yang melek internet biasanya kan Gen Z gitu ya milenial ya Pak ya itu. Untuk pasti yang akan update update. Nah mungkin tadi Pak Thohir menyampaikan bahwa sudah dibuatkan flyer, infografis itu bisa juga ya Pak nanti dari grup-grup kan banyak ya Pak grup betul. WhatsApp itu bisa disebarluaskan komunitas dari grup WhatsApp atau mungkin dari yang lain lah nanti kita punya komunitas di dunia pendidikan mungkin lintas sektoral di Kecamatan Muntilan ini kan punya akses ke masyarakat sehingga nanti biar efektif kita gitu. Dan kita juga biasanya selalu update dengan grup WhatsApp informasi Muntilan itu ada yang sering bekerja sama dengan kita. Grup Facebook juga ya Pak ya? Facebook ada yang kita tag terus setiap saat kita posting itu kita tag info Muntilan atau Kota Muntilan itu yang kita selalu yang jelas tujuan kita masyarakat tahu dan bisa menggunakan momen ini kesempatan ini untuk
memangkas jarak, memangkas waktu sehingga kita bisa efektif dalam program nanti. Iya betul sekali Pak Thohir, karena ini menarik sekali ya, bagus sekali programnya, mendekatkan diri kepada masyarakat juga tidak ibaratnya kadang kan masyarakat pekewo gitu ya Pak betul. Ke Polsek untuk tanya informasi ini itu, takutnya jarak juga salah satu permasalahan juga. Nah betul. Kalau informasi ini nggak nyampe ke masyarakat itu kayaknya eman-eman gitu ya Pak Thohir ya. Jadi harapannya juga ini sosialisasinya menjangkau semuanya ya Pak Thohir ya. Baik Pak Thohir, tadi Pak Thohir menyampaikan ada beberapa personil polisi nanti yang akan ngantor di balai desa. Salah satunya Pak Thohir juga atau nanti ada petugas lainnya Pak? Kalau program ini adalah sebenarnya Kapolsek ngantor di desa. Saya harus hadir karena di sana saya akan memimpin dan mengawasi jalannya kegiatan dari mulai awal sampai akhir sehingga nanti makanya kami membawa para kanit yang terkait, mungkin dari kanit Binmas nanti akan melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait kebinmasan, penyuluhan atau mungkin kegiatan yang lain, kanit patroli mungkin terkait patroli atau mungkin kita bawa ada peralatan dari Samapta, nanti ada warga yang membutuhkan kita siap. Kemudian dari Reskrim menyiapkan perkembangan penyidikan. Bahkan petugas yang piket nanti akan kita standby-kan di sana. Jadi hari itu ada yang piket, biasanya standby di Polsek, kita akan standby-kan di balai desa itu. Jadi kalau ada nanti permasalahan di desa lain, startnya dari situ, sehingga nanti di situ terlihat polisi hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah desa, sehingga kita intinya hadir dan berbuat. Iya. Seperti itu, Mbak. Untuk masyarakat ya, gitu. Keamanan dan ketertiban masyarakat. Betul sekali. Baik Pak Thohir, mohon maaf kita jeda sejenak untuk iklan. Dan sahabat Gemilang, Anda yang ingin bertanya, Anda bisa bergabung melalui chat WhatsApp di 0815 78968968. Tentunya Jamus Gemilang akan kembali lagi bersama Kapolsek Muntilan Kabupaten Magelang, Bapak AKP Abdul Muthohir SHMH, dengan tema yang menarik sekali dan sangat rugi bila Anda lewatkan ya. Polsek Muntilan ngantor teng desa. Jadi jangan kemana-mana, pastikan tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Ih, berisik banget sih. Tuh, keren kan knalpot brong aku? Kayak gitu keren, bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Syukurin. Ih, serem amat. Makanya nggak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu. Tapi keren kan suaranya? Edo! Iya, ntar aku ganti deh. Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Awas, minggir. Buru-buru amat, kayak dikejar apa aja sih? Cari dompet. Duh, di mana ya? Aku tuh mau ambil STNK buat difotokopi. Kan aku mau bayar pajak kendaraan motor, Dik. Dan pelayanannya cuma hari ini aja, hari Kamis. Ini udah jam 2 siang dan aku lupa. Hei, tenang dong, duduk sini. Pasti kamu belum update info ya. Sekarang, bayar pajak motor dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Dan gak cuma dilayanin hari Kamis, tapi Senin sampai Jumat, Din. Berarti besok bisa dong? Ya bisa banget lah. Samsat hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang, melayani pajak kendaraan 1 tahunan pada pukul 8 hingga 1 siang tanpa istirahat di hari Senin hingga Jumat pada gerai 5 dan 6. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Magelang Smart Service di Play Store atau App Store di smartphone Anda untuk booking antrian di MPP.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Kapolresta Magelang Cup 2024 proudly present. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-78, organisasi kegiatan remaja Dusun Wayuh Rejo bekerja sama dengan Polresta menyelenggarakan Open Turnamen Bola Voli. Acara berlokasi di Gelora Oscar Volleyball Wayuh Rejo, Pasuruan Mertoyudan, Magelang. Pendaftaran 1 hingga 16 Juni 2024. Technical meeting 22 Juni 2024. Pertandingan akan dilaksanakan tanggal 29 Juni hingga 20 Juli 2024 dengan registrasi Rp250.000. Kontak person Yunianti 081332137077 atau Aulia 0812985047. Stay tune on our Instagram @oscar.wayuhrejo. Ayo segera daftarkan tim Anda dan menangkan uang tunai total Rp50 juta. Kapolresta Magelang Cup 2024, break your limit, be a champion. Duh, piye iki? Lu, ora ono abang ora ono ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso toh, Bu? Ibu dilaporkan pihak berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Masih bersama Giandika Ruli di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Tentunya juga masih bersama dengan Kapolsek Muntilan Kabupaten Magelang, Bapak AKP Abdul Muthohir SHMH. Dan sahabat Gemilang yang baru saja bergabung pada Jamus Gemilang kali ini mengusung tema Polsek Muntilan Ngantor Teng Deso yang Anda dapat saksikan di akun YouTube kami di Gemilang FM Official dan serta live streaming di gemilangfm.id. Baik sahabat Gemilang, kita kembali berbincang-bincang dengan Bapak Thohir terkait program baru Polsek Muntilan, yaitu Polsek Muntilan Ngantor Teng Deso. Pak Thohir, program baru ini tentunya demi terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat ya Pak ya. Untuk Kamtibmas sendiri di Muntilan sejauh ini bagaimana Pak? Dapat kami sampaikan untuk situasi Kamtibmas di wilayah Muntilan sampai saat ini tetap aman dan terkendali, sehingga untuk kejadian-kejadian relatif tidak ada peningkatan secara signifikan. Baik. Tapi ada beberapa kejadian yang sudah dapat kita antisipasi dan kita komunikasikan dengan masyarakat dan tertangani secara baik.
Oke, walaupun sebenarnya di bulan ini pun juga ada kasus-kasus ya Pak ya? Ada pasti, ya. Tapi alhamdulillah sudah tertangani ya Pak ya? Sudah tertangani dan tidak ada hal-hal yang mungkin menjadi komplain ataupun permasalahan itu. Oke, baik. Pak Thohir, anggota Polri pastinya berdedikasi dan bertanggung jawab ya terhadap tugas pokoknya sebagai pelindung, pengayom, pelayan warga masyarakat, khususnya bagi Polsek Muntilan, pelayanan warga masyarakat di jajaran Polsek Muntilan. Nah, Pak Thohir, selama ini selain program yang akan dilaksanakan nih, Polsek Muntilan Ngantorting Deso, yang sudah terlaksana program apa saja Pak Thohir terkait untuk Harkamtibmas di Muntilan sendiri? Baik, terima kasih untuk terkait Harkamtibmas. Sejak pagi hari kita juga sudah hadir di masyarakat melaksanakan pelayanan pagi hari. Kita mengatur lalu lintas, menyeberangkan anak sekolah, para pekerja atau karyawan, masyarakat umum yang akan bekerja kita layani. Kemudian kita laksanakan patroli siang, patroli Blue Light Patrol ini kita juga siang, sore. Kita antisipasi adanya tawuran pelajar, kita laksanakan di titik-titik rawan di area publik seperti di SPBU Candi Mas di Ponggol, kemudian di Bambu Runcing maupun di lapas, lapangan Pasturan atau di titik-titik yang lain, baik di jalur utara, jalur pemuda maupun jalur tengah, jalur selatan. Kita selalu laksanakan kegiatan-kegiatan patroli. Kemudian juga kita laksanakan kegiatan himbauan-himbauan Kamtibmas, baik melalui tatap muka maupun kegiatan media sosial. Kita selalu bersinergi juga dengan masyarakat untuk melaksanakan himbauan-himbauan Kamtibmas. Baik, itu himbauan Kamtibmas secara media sosial dan secara tatap muka ya Pak betul. Untuk program lainnya Pak, kayaknya dulu tuh pernah ada program curhat Jumat, itu juga masih terlaksana Pak? Betul sekali, kita setiap Jumat kita laksanakan, ini program terpusat juga. Setiap Jumat kita laksanakan safari Kamtibmas. Kita masih ya Pak ya? Masih sholat Jumat di masjid muter ya Pak ya? Muter, seperti program ini sama. Dari masjid ke masjid kalau ini. Mungkin di Jumat besok di desa, kalau kemarin di desa Menayu, mungkin besok kita sesuaikan di desa yang lain yang tidak di Menayu tapi di desa lain. Kita cuma curhat di sana, juga kita ingin mendengarkan keluhan masyarakat. Nah, namun demikian itu memang kaitannya dengan keluhan masyarakat di masjid yang kita kunjungi. Kemudian nanti kalau yang Ngantorting Desa ini kan ada pelayanan publiknya, pelayanannya dan juga mungkin itu hadir para kadus semua. Kalau di Jumat Curhat mungkin yang hadir kadus terkait mungkin di dusun itu, di masjid itu, atau mungkin perangkat desa lain yang rumahnya di situ. Baik. Itu tetap ada. Itu di masjid-masjid ya Pak ya? Itu bagian dari Harkamtibmas. Kita menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas terkait isu atau kejadian yang sudah terjadi. Biasanya kita sampaikan kepada masyarakat untuk diantisipasi, untuk dicegah gitu. Oke, itu yang di masjid. Kalau untuk di tempat fasilitas umum lainnya ada Pak? Di fasilitas umum kemarin kita juga melaksanakan dalam rangka HUT Bayangkara ke-78 Mbak, kita laksanakan bakti religi, kita laksanakan kebersihan di kelenteng kemarin. Ini sudah kita up juga di media sosial, dan Jumat besok kita akan laksanakan juga di masjid dan gereja. Wow, luar biasa ya. Dalam rangka HUT Bayangkara kita juga melaksanakan bakti sosial maupun bakti religi. Bakti sosial nanti kita juga akan rencanakan pada minggu ini untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan. Itu salah satu upaya-upaya kita dalam rangka Harkamtibmas juga. Nah, ini bekerja sama bersinergi dengan siapa saja nih Pak untuk kegiatan Harkamtibmas ini yang mungkin besok itu akan terlaksana tadi yang Bapak sampaikan, bersih-bersih masjid, gereja. Ya, tentunya kita akan berkoordinasi dengan pengelola pihak gereja. Kemudian nanti juga kita anggota bersama-sama kita laksanakan di sana. Kemarin di kelenteng juga sama pengurus kelenteng kita akan laksanakan bersih-bersih. Kalau di masjid nanti dengan
takmir masjid, kita akan bila perlu nanti kita juga masyarakat setempat kita ajak bersama-sama untuk bisa menyatu untuk kegiatan kita di jadi momen menjelang Hari Bayangkara ini. Wah, luar biasa. Jadi ingat dulu Polsek Muntilan juga ada bersih-bersih di terminal juga ya Pak Nah, ya? betul sekali. Mbak yang datang waktu itu, kita nanti juga bisa itu, nanti kita akan ke fasilitas umum ya. Iya, Fasilitas betul. umum itu nanti kita jadikan rencana juga untuk melaksanakan di pasar atau di terminal. Itu kan juga fasilitas umum yang perlu umum banyak orang juga di situ. kita hadir di sana, berbuat, melakukan kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan oleh komunitas itu. Iya, bukan hanya bersih-bersih, waktu itu juga ada curhat juga ya Pak Curhat ya? ada. Curhat Jumat ya? Jumat ya, itu di terminal juga pernah ada. Di terminal, di ojek ya, di pangkalan ojek kita juga udah pernah gitu. Nanti yang jelas dalam rangka Harkamtibmas memang kita menggandeng mitra Kamtibmas semuanya yang memang dapat mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Oke, luar biasa sekali program ini. Pak Thohir, ketika program Polsek Muntilan Ngantor Ning Deso terlaksana nih, untuk Mapolsek Muntilan sendiri pelayanannya bagaimana nih Pak? Baik Mbak, mungkin ini juga perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa jangan khawatir, tetap di Polsek itu tetap kita ada pelayanan secara reguler rutin ada. Kita justru hari itu kita menambah titik memang di Polsek tetap berjalan, kemudian di balai desa tempat kita berkantor juga ada, sehingga nanti masyarakat yang di sekitaran Polsek mungkin yang di atas lah, kalau di Muntilan ini kan terbagi dua Mbak. Utara dan selatan kelihatannya itu ya, pembagian masyarakatnya itu secara geografis ya. Yang utara nanti bisa melaksanakan atau mengurus administrasi kepolisian bisa di Polsek, kita tetap layani. Tetap ya Pak ya, tetap seperti biasa, tetap jangan seperti khawatir biasa, ya. tetap kita jalan. Nanti bingung nih, sahabat bilang, oh kalau ada Polsek Muntilan Ning Deso berarti kita semua harus ke desa situ. Jangan sampai nanti ke desa nanti menumpuk di sana. Menumpuk di sana ya Pak ya. Jadi kita pecah menjadi dua, ada titik pelayanan baik di desa tempat kita berkantor dan di Polsek tempat mungkin di sana ada personil yang 2/3 dari kekuatan tetap ada di sana gitu. Oke, baik. Pak Thohir, Polsek Muntilan Ngantor Ning Deso itu seminggu sekali di berbagai desa. Nah ini sudah ada jadwalnya atau belum nih Pak untuk bulan Juni kemana, Juli kemana gitu Pak? Nanti kita akan susun jadwal. Namun demikian kita masih nanti menentukan desa pertama yang akan kita kunjungi, sehingga nanti setelah itu baru kita susun dan kita prioritaskan mungkin di daerah selatan. Di jalur selatan menjadi prioritas kita karena relatif lebih jauh dari kantor Polsek Muntilan. Yang terjauh dulu ya yang Pak terjauh. ya. Dan saya kira memang masyarakat di sana kalau mau menuju Polsek kan saya kira cukup jauh. Ya kalau di Muntilan itu memang wilayahnya kota. Jadi sejauh-jauhnya di Muntilan ya di Adikarto maupun di Sriwedari mungkin. Tapi kita menjadi sasaran karena memang jalur itu jalur yang mungkin kita anggap efektif untuk kita laksanakan program ini. Oke, berarti program ini sebenarnya tujuan utama adalah memudahkan masyarakat, yang ingin berkonsultasi atau ingin mengurus sesuatu di Polsek, tidak perlu jauh-jauh ke Polsek, tapi di desanya sendiri bisa ya Pak. Iya betul Mbak, itu tadi kita juga melayani konsultasi hukum. Jadi nanti akan saya pimpin langsung terkait konsultasi masyarakat. Mungkin ada permasalahan yang perlu dikonsultasikan, kita akan memberikan advice, kita akan memberikan saran, atau mungkin kalau itu dalam kewenangan kita akan prioritaskan untuk kita selesaikan. Tetapi kalau mungkin konsultasi itu di luar kewenangan kami, kita akan berikan saran masukan untuk menggunakan jalur-jalur yang memang di luar kewenangan kami, tapi kita arahkan sehingga masyarakat ini bisa mendapatkan informasi yang benar. Iya betul sekali, itulah ya, itu yang penting, informasi yang benar ya kita Pak. Konsultasi juga layani,
kita administrasi kepolisiannya juga layani, dan kita kegiatan-kegiatan lain patroli. Mungkin ada dusun yang belum pernah dilewati mobil patroli, kita akan lewati supaya di sana tahu oh polisi ada hadir. Iya, gitu. Polisi memang beredar ya beredar. di mana-mana ya. Ini juga kita latar belakangnya pada saat kita cuma curhat, itu beberapa warga memang menanyakan untuk dusun-dusun itu polisi patroli sampai dusun. Jadi kita nanti juga akan kolaborasi dengan cuma curhat, keluhan masukan masyarakat kita bisa selesaikan, kita tindak lanjuti pada pertemuan-pertemuan saat kita ngantor juga. Iya, apalagi dengan patroli itu kan bisa meminimalisir kenakalan remaja juga ya Pak Thohir ya, yang memang meresahkan di akhir-akhir ini nih. Betul. Baik Pak Thohir, kita menuju sahabat Gemilang yang sudah bertanya melalui chat WhatsApp di 081578968968. Ini ada Mbak Nia yang ada di Keji. Selamat pagi Pak Kapolsek dan Mbak Ruli. Saya ingin bertanya, program yang baru itu pelayanannya apa saja ya kalau seandainya itu ada di desa saya? Monggo silahkan Pak Thohir. Baik Mbak Ruli, tadi sudah kita sampaikan, namun ini kita tegaskan kembali. Jadi layanan yang dapat kita sampaikan secara administrasi, kita akan melayani SKCK, kemudian laporan kehilangan barang. Biasanya itu masyarakat ada kehilangan KTP, kehilangan dompet, kehilangan ATM dan lain sebagainya. Betul, mungkin itu SP2HP yang saya sampaikan tadi, perkembangan penanganan perkara. Kemudian juga laporan pengaduan tindak pidana, misalkan laporan polisi tadi, mungkin laporan kehilangan barang, mungkin laporan kecurian atau laporan apa, atau mungkin penganiayaan dan lain sebagainya. Kemudian juga izin keramaian, itu bisa langsung di proposalnya atau mungkin permohonan izinnya bisa dilewatkan situ, pada saat kita ngantor, kemudian kita bawa nanti baru ditindaklanjuti oleh unit Intelkam. Nanti kalau ada syarat yang kurang baru kita komunikasikan dengan pemohon. Izin keramaian itu berarti itu ya Pak, kalau mau bikin kegiatan suatu masyarakat. acara ya, iya betul, yang ya. Orjen tunggal atau mungkin menggunakan bahu jalan kesenian gitu ya, ya. itu mungkin bisa dititipkan di situ sehingga nanti daripada nanti dia ke polsek hanya mengantar aja, nanti itu kan kita bisa memangkas tadi, memangkas waktu. Memangkas waktu ya. Dan mungkin tadi ditambahkan konsultasi tadi, sampaikan konsultasi ya. Mungkin masyarakat mau konsultasi silahkan kita layani. Nggak apa-apa ya, mungkin aja. terkait narkoba juga boleh. Betul sekali. Jadi kita sifatnya mendengar, kemudian nanti kita salurkan. Kalau memang itu di bawah kewenangan kepolisian di polsek, nanti kita akan segera untuk atensi dan prioritas untuk ditangani. Ya. Disinilah ketemu Mbak. Jadi bagaimana kedekatan kita kepada masyarakat dan kita memang istilahnya apa ya? Mungkin sampaikan Mbak Nia yang bertanya di sini, yang ada di Keji, mungkin bisa istilahnya masyarakat nggak sungkan-sungkan sama polisi lah, kalau mau tanya aja, nggak apa-apa, kita berikan saran, masukan ataupun arahan juga juga. Itu mungkin nanti kita tadi mungkin bisa patroli, bisa ini. Pokoknya yang tugas-tugas kepolisian bisa kita laksanakan di sana. Ditunggu aja ya Mbak Nia yang ada di Keji, kali aja mungkin beberapa minggu ke depan itu di desa sana ya. Keji kan termasuk jalur ini juga ya, jalur sekali. menuju ke Adikarto. Betul sekali. Baik Pak Thohir, penanya selanjutnya maksud saya, ada Bapak Parman di Gunung Pring. Pagi Pak, Mbak, izin bertanya, apakah ada pengamanan khusus selama libur panjang Idul Adha? Wah, ini juga mungkin agak di luar topik, nggak apa-apa ya Pak Thohir? Nggak apa-apa. Ini kita pokoknya untuk masyarakat kita hadir dan kita lakukan. Jadi untuk pengamanan libur panjang menjelang ini juga menjelang apa ya? Sudah selesai anak-anak melaksanakan sekolah ujian ya. Betul. Ini nanti akan libur kenaikan kelas ya, libur kenaikan kelas. Kita sudah mempunyai protap dari nanti akan data dari Polresta, dari Bakop akan menurunkan personil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka libur panjang. Dan kita akan laksanakan patroli gabungan,
patroli skala besar. Pada saat malam minggu juga kita akan melaksanakan patroli skala besar, dan di Polsek juga akan melaksanakan Blue Light Patrol secara intensif dalam rangka libur panjang ataupun menjelang hari Idul Adha. Kita malam takbir juga akan cek ada atau tidak kita hadir untuk melaksanakan pengamanan. Jangan sampai juga kita antisipasi, jangan sampai seperti yang kemarin-kemarin malam takbir atau malam ini ada yang miras, ada yang mengkonsumsi minuman keras. Kita akan tindak tegas. Dan saya di sini berkesempatan masyarakat apabila ada yang mengetahui informasi penjual miras maupun peminum, silakan dilaporkan ke call center Polsek Muntilan di 0815 2110. Jadi kita akan layani, atau bisa ke 110 layanan dari Polri 110. Jadi ada beberapa layanan yang sudah kita sosialisasikan, baik itu kepada dari Polsek, Mabes dari 110 itu. Silakan ada kejadian yang mungkin dapat mengganggu Kamtibmas bisa dilaporkan ke call center itu, dan kita siap untuk hadir dan berbuat. Pelapor pun aman ya? Aman. Rahasia kita ya, jamin pelapor aman. Kalau mau disamarkan juga tidak apa-apa. Yang penting kasus yang dilaporkan adalah fakta ya. Di 0815 2110. Betul. Itu yang khusus di Muntilan Polsek Muntilan. Baik. Dan itu 24 jam ada operator yang memegang HP itu. Luar biasa sekali. Dan ini menjadi ibaratnya kalau orang tua tuh ayem gitu ya Pak ya. Karena liburan sekolah ini nanti ada istilah reoni nih. Reoni, mungkin nanti banyaklah kegiatan-kegiatan anak-anak yang mungkin tidak sekolah, mungkin kalau paginya nggak sekolah dia berpotensi keluar malam. Nanti kita antisipasi sesuai himbauan Bapak Kapolresta bahwa jam 22.00 diharapkan anak-anak bisa pulang dan bisa aman untuk menghindari menjadi korban maupun menjadi pelaku. Ya betul, dan ini diharapkan orang tua juga harus bisa itu ya Pak ya, mengawasi putra-putrinya betul bukan hanya tugas polisi himbauan dari pihak kepolisian seperti itu. Baik, selanjutnya ada Bapak Gunawan di Borobudur. Ini bagaimana langkah antisipasi polisi dengan adanya kasus pencurian ternak menjelang Hari Raya Idul Adha? Mungkin ini Pak Gunawan bertanya karena di sekitarnya habis ada kasus nih seperti ini. Betul sekali itu. Inilah kita membaca potensi, karena kita lihat banyak menjelang Hari Raya Kurban ini ternak-ternak ini kandangnya bukan di rumah tapi kadang ada di pinggir jalan itu. Nah, ini perlu kita laksanakan patroli, kita mapping nanti di mana yang ada titik-titik hewan yang akan nanti dijadikan hewan kurban, kita akan mapping dan kita laksanakan patroli dan himbauan tentunya kepada pemilik atau yang mengurusi hewan ternak itu untuk ada yang menjaga. Selain kita patroli juga ada yang menjaga, karena kalau pihak kepolisian kita harus bersama-sama dengan masyarakat karena jumlah polisi juga terbatas ya Pak ya. Jadi di Polsek Muntilan itu ada 31 personil, kemudian yang piket sekitar 6 atau 7 orang, itu pun nanti yang hadir patroli sekitar 4 orang, sehingga nanti kita masih tetap harus didukung komponen-komponen elemen-elemen masyarakat yang bisa membantu Kamtibmas. Itu tadi kembali kita Kamtibmas ini kepentingan kita bersama. Betul dan harus sekali. Kita kerjakan bersama-sama. Iya, gitu. Tidak hanya polisi sendiri ya. Betul. Polisi juga butuh nih bantuan masyarakat tentang informasi maupun hal-hal yang mungkin bisa dapat mengganggu Kamtibmas. Kita perlu informasi dari masyarakat. Karena hal ini pun juga demi masyarakat ya Pak ya. Masyarakat semua. Jadi kita hadir dalam rangka Hari Kamtibmas tadi. Baik Pak Thohir, izin jeda sejenak kembali Pak dan sahabat Gemilang. Nanti kita melanjutkan kembali obrolan seru kita bersama Kapolsek Muntilan Kabupaten Magelang, Bapak AKP Abdul Mutahir SHMH. Anda yang ingin bertanya masih bisa nih, nanti Ruli tanyakan di session ketiga, boleh banget melalui chat WhatsApp di 081578968968. Kalau di luar topik juga boleh ya Pak ya? Boleh sekali. Kita dalam rangka Hari Kamtibmas. Iya, betul sekali. Jadi jangan beranjak, pastikan tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sahabat Gemilang,
Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba, diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, terapi, dan rehabilitasi. Dibutuhkan peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, mulai dari pendidikan agama dan akhlak, kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian, memberikan kebebasan dengan pengawasan aktif dan bijaksana, dan dorongan semangat untuk mencapai prestasi. Ayo, hindari narkoba demi masa depan yang lebih cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Ih, berisik banget sih. Tuh, keren kan knalpot brong aku? Kayak gitu keren, bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Sokorin. Ih, serem amat. Makanya nggak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu. Tapi keren kan suaranya? Edo! Iya, ntar aku ganti deh. Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Kapolresta Magelang Cup 2024 proudly present. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-78, organisasi kegiatan remaja Dusun Wayuhrejo bekerjasama dengan Polresta menyelenggarakan Open Turnamen Bola Voli. Acara berlokasi di Gelora Oscar Volleyball Wayuhrejo, Pasuruan Mertoyu dan Magelang. Pendaftaran 1 hingga 16 Juni 2024. Technical meeting 22 Juni 2024. Pertandingan akan dilaksanakan tanggal 29 Juni hingga 20 Juli 2024 dengan registrasi Rp250.000. Kontak person Yunianti 081-332-137-077 atau Aulia 081-229-850-487. Stay tune on our Instagram @oscar.wayuhrejo. Ayo segera daftarkan tim Anda dan menangkan uang tunai total Rp50 juta. Kapolresta Magelang Cup 2024, break your limit, be a champion. Awas, minggir. Buru-buru amat, kayak dikejar apa aja sih? Cari dompet. Duh, di mana ya? Aku tuh mau ambil STNK buat difotokopi. Kan aku mau bayar pajak kendaraan motor, Dik. Dan pelayanannya cuma hari ini aja, hari Kamis. Ini udah jam 2 siang dan aku lupa. Hei, tenang dong, duduk sini. Pasti kamu belum update info ya. Sekarang, bayar pajak motor dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Dan gak cuma dilayanin hari Kamis, tapi Senin sampai Jumat, Din. Berarti besok bisa dong? Ya bisa banget lah. Samsat hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Melayani pajak kendaraan 1 tahunan pada pukul 8 hingga 1 siang tanpa istirahat. Di hari Senin hingga Jumat pada gerai 5 dan 6. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Magelang Smart Service di Play Store atau App Store di smartphone Anda untuk booking antrian di MPP.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Masih dari 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Terima kasih Anda masih bergabung di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Tentunya bersama saya Giandika Ruli dan Kapolsek Muntilan Kabupaten Magelang, Bapak AKP Abdul Muthohir SHMH, dengan tema Polsek Muntilan ngantor ting deso. Baik, saya kembali bertanya di sesi terakhir ini. Baik, Pak Thohir, ya. Harapan Bapak sebagai Kapolsek Muntilan terhadap program ngantor ting deso ini apa, Pak? Baik, Silakan. terima kasih Mbak Ruli. Kita sampaikan tentunya ini sebuah program pasti ada maksud dan tujuan dan ada harapan yang ingin kita inginkan. Dengan adanya program ini kita berharap program ini berjalan efektif dan efisien sehingga terjalin hubungan antara polisi dengan masyarakat itu lebih dekat, sehingga kalau lebih dekat masyarakat ini akan lebih terbuka, lebih terbuka menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada pihak kepolisian, sehingga Kamtibmas di desa ini dapat kita kelola secara maksimal dan komprehensif, dan tujuan kita yaitu tadi Harkamtibmas dapat berjalan secara efektif sehingga masyarakat juga bisa terlayani dalam pelayanan publik. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh atau mungkin di hari yang kita tempat berkantor bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menerima layanan kepolisian. Baik, mempermudah masyarakat. Betul. Intinya ya Pak Thohir ya. Mempermudah dan mendekatkan. Iya, dan tentunya kegiatan ini pastinya akan, insya Allah akan membuat kenyamanan, ketertiban di lingkungan masyarakat tersebut lebih baik lagi. Nah, kita juga minta bantuan kepada Gemilang FM untuk bisa mensosialisasikan program ini kepada masyarakat, sehingga saat kita hadir berkantor di balai desa, nanti masyarakat tahu dan bisa mempersiapkan mungkin mau ngurus apa dan lain apa lah di sana. Tentunya kita juga akan mempersiapkan diri manakala ada informasi mungkin masyarakat kalau perlu kita tahu jumlahnya berapa dan lain sebagainya yang mau mengurus, itu lebih bagus kita siapkan. Jangan sampai nanti ada penumpukan atau mungkin pelayanan itu jadi tidak maksimal ya Pak. Tidak maksimal gitu. Oke, kami tunggu infografisnya Pak Thohir. Siap, nanti segera kita sampaikan, kita koordinasikan dengan desa, kepala desa, sehingga nanti kalau ada infografis nanti kita sampaikan kepada Radio Gemilang dan kita bisa dibantu sosialisasi kepada masyarakat dengan senang luas, hati. gitu. Dengan senang hati akan kami informasikan info penting ini ya demi kenyamanan, keamanan, ketertiban di masyarakat ya. Baik, Pak Thohir, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada sahabat Gemilang di closing statement ini? Silakan Bapak. Ya, di closing statement ini kita akan menyampaikan bahwa dengan adanya program ngantor ning deso ini, masyarakat akan lebih terlayani dan masyarakat akan lebih percaya dengan pelayanan Polri dalam rangka terwujudnya Harkamtibmas tadi. Baik, terima kasih Pak Thohir selaku Kapolsek Muntilan Kabupaten Magelang atas waktunya Bapak informasinya. Semoga Kabupaten Magelang khususnya di Muntilan nih selalu tertib, aman dan terkendali. Amin. Terima kasih juga kami dari Kepolisian Sektor Muntilan untuk Gemilang FM yang selalu setia menjadi mitra kami, mitra Kamtibmas, menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Mudah-mudahan
Kemudian ya, nanti kita di session selanjutnya program ini berjalan kita akan evaluasi dan tentunya ya, nanti Pak, ya? akan kita sampaikan kepada Baik, kami tunggu Pak. Pak. Sukses selalu untuk Polsek Muntilan Baik. dan sukses selalu juga untuk Kapolsek Muntilan Kabupaten Magelang, Bapak AKP Abdul Mutahhir SH.MH. Baik sahabat Gemilang, terima kasih untuk Anda yang selalu ya terus gabung di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Saya Jandika Aruli bersama kru Gemilang FM pamit undur diri. Terima kasih dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Fotoin dari situ sudah. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.